anak jangan cuma bikinnya doang, Bahlul. Kalau Bahlil kalau lu parentingnya kayak begitu ya. Tapi yang lucu kan lu udah bisa lihat media sosial ya. Anak dari Deddy Corbuzier kayak gimana, anak ya nggak usah jauh-jauh lah, kayak ada lu ngomong misalnya dididik kayak gimana, sekolah di international school cuma dikasih gocap. Satu harga makanan aja bisa berapa ribu gitu di situ. Iya. Cuma dikasih gocap. Itu kan pendidikan kayak begitu, dididik kayak gitu, parenting kayak begitu kan berhasil loh buktinya. Berhasil karena gini. Ini menarik ya. Maksud gue, ketika orang tua ngasih kayak gitu, itu dia memikirkan anak itu harus mendapatkan pendidikan terbaik dari sekolah, dan dia juga harus mendapatkan pendidikan terbaik dari gue. Dari gue ngasih 50.000 di sekolah internasional, yang dimana katanya gue lupa siapa itu, jajannya salmon. Itu maksud gue kayak gitu. Lu kan harus ngatur duit ya, mau nggak mau. Yang di kantin lu adanya salmon. Lah dulu gue jajan es kebo, anjir. Pempek. Gue pikir lah itu mie goreng yang segini pakai mika kecil. 3.000, 5.000 pada zaman itu. Itu pun masih gue tabung sisanya. Kan gitu loh, maksud gue. Anak itu masih bisa dibentuk pada saat mereka masih kecil. Mereka udah memasuki usia remaja, usia SMP, SMA, itu udah pasti lebih susah. Didiklah yang baik pada saat dia masih bisa dibentuk. Kasihlah yang baik ketika masih bisa dibentuk. Jangan udah selesai lu fokus cari duit sih, iya ya harus ya, karena kan memang keperluan ya. Iya, itu kan keperluan. Tapi ya harus diimbangin mau gimana pun gitu loh. Imbangin ketika lu cari duit, lu pulang dengan senyuman menyapa istri, suami, anak dengan senyuman. Dengan kayak gitu kan apa yang kita sebagai orang tua kasih lihat ke anak belajar. Oh ternyata gini ya, walaupun gue capek gue tetap harus kasih yang terbaik gitu loh. Walaupun ketika anak itu lagi down ya tetap aja harus juga di comfort, tapi bukan dimanja. Gitu loh. Dan lu udah bisa ngebandingin gitu sekarang. Kalian cek aja konten kreator yang kalian suka, artis yang kalian suka, yang masih Gen Z, belum nikah. Kalian bisa bandingin podcast di saat yang ngomong international school ini cuma dikasih gocap sama yang mereka head on. Nah, kalian bisa bandingin lah, itu yang head on parentingnya gimana, yang dikasih gocap parentingnya gimana, anaknya jadinya gimana. Lu udah bisa bandingin sendiri. Itu kalian yang bandingin lah. Lu udah bisa lihat sendiri. Kalian ada di international school dengan segala perekonomian kalian nih, kalian lihatlah. Yang kocaknya ya, ada orang komen, gila dikasih duit jajan gocap, dulu gue goceng. Loh, gue nggak bisa gitu. Gue nggak habis pikir, lu goceng di sekolah negeri wajar, apalagi dulu. Nggak usah sekolah negeri, lu tahu sekolah gue kan Gang Senggol. Iya. Tapi itu swasta loh. Nah, sekolah swasta yang bukan internasional lah. Iya. Sekolah swasta biasa, goceng, apalagi zaman dulu. Lu ngomongin 2000, 2010, 2011, 2009, goceng, itu bisa buat gue kenyang. Nilainya beda, itu yang dinamakan inflasi. Tolonglah belajar. Kocak kadang orang-orang yang komen begitu. Dan lagi, international school, lu dikasih gocap, lu sama aja di sini, di sekolah lu di sekolah lu dulu nih, lu kan ngomonginnya dulu nih, sering ngomongin dulu, banggain dulu nih, lu cuma dikasih gope perak. Itu tuh sejauh itu. Coba lu bayangin, 2.000 lah. Es teh doang lu dapet. Iya. Es teh yang diemut tuh yang dibekuin. Dulu tuh ya, SD duit jajan gue 2.000, naik 3.000, naik 5.000. Gue SMA aja duit jajan gue 25.000. Dan gue SMA itu kurang lebih di tahun 2016-2017. Hal-hal kayak gitu kan yang sebenarnya juga bikin gue mikir ya, gue kalau mau jajan lebih gue mesti ngapain ya? Gue jualan waktu itu ada makanan-makanan kecil.
Itu kan ngebuat anak juga mikir, oh iya ya gue mesti berusaha lebih ya, gitu loh. Jangan lupa anak juga dikasih pengertian kondisi keuangan bagaimana di Betul. rumah. Maksudnya Gini, malu sih malu ya, Iya. maksud gue ya, kalau misalkan lu nggak sebagai orang tua nggak bisa provide ya ada malunya gitu loh. Karena itu mau gimana pun itu pride-nya orang tua juga gitu Betul. kan. Tapi masalahnya bagaimana lu menyampaikannya, bagaimana lu mengkomunikasikannya gitu. terlalu mengekang tidak boleh dan terlalu membebaskan juga tidak boleh. Sebenarnya intinya itu. Betul. Tapi yang kocaknya nih ya, gue mau kasar mulu, susah nih ngeditnya. Yang kocaknya nih ya, abis gue ngomong gini nih, tidak boleh mengekang, tidak boleh terlalu mengekang, tidak boleh terlalu membebaskan. Orang bingung, ya terus lu mau parentingnya gimana? Ya, itu gue udah ngomong gitu aja, lu bisa pikir pakai otak. Lu mau parentingnya gimana? Ya jadi orang tua yang bersahabat. Betul. Maksud gue gini loh, sahabat ya, kalau kita ngomongin sahabat, ada kan kalanya lu ngomong yang baik-baik ke gue. Iya. Ada kalanya lu bego-begoin gue kan. Betul. Itu semua balancing and spuring. Nah itu balancing and spuring. Semua harus dikalibrasi. Porsi mana yang lu harus mengconvert anak, porsi mana yang lu harus tegas. Kalau lu kerjaannya cuma mengcomfort doang, itu anak ngelunjak. Kalau lu cuma kerjaan yang strict doang, itu anak tidak punya kepercayaan diri. Tuh. Jadi semua harus dibina secara simultan. Dua-duanya harus dibina. Ketika mereka berhasil, comfort mereka. Atau ketika mereka berhasil, puji mereka. Ketika mereka gagal, beri pengertian kenapa itu bisa gagal. Nggak usah dikasih solusi ya terkadang ya. Maksud gue nggak semuanya perlu solusi. Maksudnya tanya aja kenapa bisa gagal. Ya udah berarti kan lain kali harus gini-gini. Jadi orang tua tuh capek iya. Apalagi kalau kita kerjanya 9 to 5 dan dua-duanya orang tua itu harus bekerja. Capek iya. Tapi lu harus ingat ketika lu mau punya anak, jangan cuma bikinnya doang, Bahlul. Kalau Bahlil, jangan cuma mau bikinnya doang. Jangan cuma temen-temen gue udah punya anak, gue mau punya anak juga. Kowe jangan FOMO. Kowe siap gak? Jangan kan begitu, coba urus pasangannya dulu. Udah bener belum? Gitu kan. Maksudnya sebelum lu punya tanggung jawab lebih, tanggung jawab yang sekarang lu pegang gak? Gitu loh. Jadi jangan serta-merta punya anak banyak rezeki. Ya lu bisa gak tanggung jawab atas anak itu? Anak itu titipan Tuhan. Iya betul. Tapi kalau udah dititipin kagak lu urus gimana? Ini lucu juga nih. Anak itu titipan Tuhan. Dia bisa nih ngomong Tuhan nih. Anak itu titipan Tuhan. Tapi memanfaatkan anak itu tidak apa. Iya. Ada loh. Dosanya loh. Memanfaatkan anak tuh ada loh. Lu bisa cari loh. Ada loh. Ada dosanya. Lu bisa ngomong anak itu titipan Tuhan. Jadi ya gua yang bertanggung jawab atas anak ini. Dimanfaatin. Ada juga dosanya tapi dia gak mau tahu. Itu lu bertanggung jawab, iya. Bertanggung jawab untuk apa? Untuk menyejahterakan anaknya. Untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Terbaik itu bukan berarti harus mahal loh ya. Terbaik tuh yang secara lingkungan, secara pengajaran, secara mungkin juga agama. Itu kan juga harus dibina gitu loh. Karena mau gimana pun kita juga, ya kalau kita nggak punya kepercayaan juga kan gimana gitu ya. Maksudnya kita nggak punya pegangan hidup juga gitu. Apa yang mau kita percaya, kita harus bersandar kemana gitu. Ya itu maksudku, kewajiban lu apa? Kewajiban lu bukan untuk menggunakan anak ini sebaik mungkin, bukan. Kewajiban itu gini ya, harus bisa bedain mana hak mana kewajiban. Ini kita bicara in general. Biasanya hak itu kan yang enak-enak ya, yang boleh kita terima ya. Tapi kan biasanya kewajiban kagak enak. Bener gak? Bener.
Jadi bukan kewajiban lu sebagai anak untuk berbakti, bener. Tapi cara lu menggunakan kata-kata frase itu untuk apa ya, bikin anak lu merasa bersalah, merasa terhambat gitu loh untuk perkembangannya. Itu kan banyak loh orang tua yang kayak gitu loh. Lu durhaka lu ya sama gue ya, dibilangin nggak mau ya. Mohon maaf, dibilanginnya apa dulu? Baik untuk gua sebagai anak atau baik buat lu sebagai orang tua? Bahkan ada yang baik untuk citra lu bahkan Nah, sebagai orang tua. lu bisa Gitu. ngomongin akhirat, durhaka, apa segala macem, tapi lu juga nggak mau melihat apa ujung akhirat lu. Bener, kita kan gak ada yang bisa ngeliat ujung akhirat ya.